Ya, ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, ya, di pantai barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, sampai ke Papua, di utara Papua, di Maluku juga, di utaranya Sulawesi juga. Demikian itu ancaman-ancaman gempa yang ada subduksi, ya, ada megatrust dan kemudian berpotensi tsunami. Tentunya kita sikapi dengan cara bijak bahwa kita terima kasih sekali dengan para peneliti, ya. Artinya ini juga membantu kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat pantai khususnya bahwa ancaman tsunami itu ada di sebelah sana gitu kan. Jadi kita sih sudah seringkali mensosialisasikan, ya. Kita ketahui juga bahwa daerah pertemuan lempeng itu juga ada di selatan Jawa gitu kan. Nah, di lain tempat juga demikian, dan kita sudah sosialisasikan bahwa ada ancaman di sana. Dengan para peneliti ini tentunya membantu kami untuk mengingatkan masyarakat bahwa ancaman itu ada di sebelah selatan Jawa, di pantai barat Sumatera dan sebagainya. Dan memang kalau ketinggiannya kan kita belum tahu, ya, berapa. Kalau dan 20 meter itu memang potensi juga, ya kan, potensi karena juga dari sejarahnya juga pernah terjadi gempa-gempa besar dan menimbulkan tsunami di selatan Jawa, dan kita juga sudah membuat pemodelan-pemodelan apabila gempa masa lampau itu dimodelkan di sekarang itu kabupaten kota mana saja yang terdampak tsunami, ketinggiannya berapa dan sebagainya. Tentunya dengan ketinggian 20 meter ini kan ketinggian yang worst case, ya, artinya skenario terburuk. Tadi disampaikan bahwa ada dua segmen yang bila terjadi bersamaan. Artinya kalau ini terjadi bersamaan, magnitudo itulah yang terjadi sehingga potensinya sampai 20 meter. Jadi ini masih ya hasil riset. Nah, tentunya kita sikapi dengan bijak dengan mengupayakan mitigasinya. Kalau dari kami sih menyiapkan sarana prasarana khususnya untuk peringatan dininya, ya, memasang sensor, memasang penerima informasinya, early warning kita siapkan dengan baik supaya informasi itu sampai ke masyarakat tepat dan pada waktu yang sangat tepat dengan tepat. Nah, kalau kami sudah memasang hampir seluruh, ya, kalau di daerah rawan tsunami, kabupaten kota rawan tsunami sudah kita pasang namanya warning receiver system. Apalagi di tahun ini kita memasang yang new generation, artinya dalam waktu real time, ya, dalam waktu 2-3 menit informasi itu sudah sampai ke pemerintah daerah, di pusdalop Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Nah, ini kita nanti pada tanggal 6 Oktober nanti kita akan coba simulasikan. Jadi kita punya agenda sebetulnya. Agenda ini juga agenda 2 tahunan, yaitu pelatihan tsunami di kawasan Samudra Hindia, dan kita laksanakan besok tanggal 6 Oktober. Dan kebetulan memang magnitudonya sama dengan yang hasil riset dari ITB. Nah, ini memang secara kebetulan, ITB juga menggunakan datanya BMKG, ya, bisa saja itu. Namun bahwa tanggal 6 Oktober nanti kita laksanakan itu, kita sudah siapkan tahun lalu, ya, simulasinya dengan magnitudo 9.1 di selatan Jawa dan daerah-daerah terdampak di mana saja. Itu kita simulasikan dengan kita akan uji sistem kita, apakah informasi itu pada saat seolah-olah ada gempa, kemudian informasi kita kirimkan ke pemerintah daerah yang terdampak, dan informasi itu apakah dipahami oleh pemangku kebencanaan di daerah. Ini sangat penting. Jangan sampai BMKG merasa sudah mengirimkan informasinya sudah sampai, namun pemerintah daerahnya itu tidak paham terhadap informasi itu. Jadi kalau tidak paham kan bisa saja memberikan respon yang salah, ya kan? Di situ kita sudah infokan dalam informasi peringatan dininya kabupaten kota yang akan terdampak, ya, dengan waktu tiba tsunami-nya, bahkan ketinggian tsunami-nya, levelnya awas atau siaga waspada. Nah, ini dipahami nggak itu nantinya? Ini sangat penting kita simulasikan, dan kita juga akan uji SOP antara SOP-nya BMKG dengan SOP di daerah di BPBD. Apakah ada sinergi, ada kesinambungan di situ? Ini akan kita uji pada saat tanggal 6 Oktober nanti. Ya, betul, tidak hanya komunikasinya saja, tapi pemahaman stakeholder, dalam hal ini pemangku kebencanaan di daerah, apakah cukup paham terhadap pesan warning dari BMKG.
Ya, setiap daerah variasi sekali ya, karena memang kita tahu di daerah juga seringkali ada, kita sudah jelaskan tentang produk peringatan dini BMKG ya ke pemerintah daerah, ke Badan Penanggulangan Bencana itu, namun kan kejadian tsunami kan jarang terjadi, sehingga jangan sampai kita sudah sosialisasikan sekarang, kemudian ada pergantian pejabat di daerah sehingga nggak paham. Jadi kita sering harus sosialisasikan itu. Memang beberapa daerah tingkat pemahaman terhadap peringatan dini dari BMKG bervariasi ya. Ada yang karena mengikuti terus, memahami, sehingga ada update informasi dari kami juga dipaham. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya produk-produk peringatan dini dari kami itu bisa dipahami secara baik oleh para pemangku bencana di daerah. Iya, tentunya kita kita juga membangun sebuah sistem peringatan dini tsunami ya, yang non tektonik ya. Memang yang peringatan dini tsunami yang dibangun oleh Indonesia sejak tsunami Aceh itu adalah tsunami yang diakibatkan oleh gempa-gempa tektonik. Jadi bukan diakibatkan yang non tektonik seperti aktivitas gunung atau erupsi atau longsor, itu tidak disiapkan untuk ke sana, sehingga kejadian selat Sunda itu tidak terjadi ya, karena memang sensor-sensor kami juga tidak, karena itu getarannya sangat lemah sekali, tidak terdetek secara, kalaupun terdetek itu dianggapnya bukan ini kalau gempa-gempa besar, sehingga bisa mampu mendetek dengan menganalisa dan otomatis keluaran warning modeling. Nah, di Selat Sunda itu karena aktivitas longsoran erupsi, sehingga memang sistem kami bukan disiapkan untuk itu. Nah, setelah kejadian ini tentunya kita menyiapkan sebuah sistem peringatan dini tsunami yang non tektonik, atau kita sebut INATNT ya, Indonesia Tsunami Non Tektonik, khususnya untuk di area Selat Sunda memang kita sudah siapkan. Dan tentunya ke depan di daerah-daerah lain ya, untuk gunung-gunung api kita sudah koordinasi bekerjasama dengan Badan Geologi ya kan, untuk gunung-gunung api yang di laut ya, yang pernah sejarahnya erupsi itu kita monitor bareng. Kalau ada aktivitas gunung erupsi di situ, kemudian Badan Geologi akan menginfokan segera kepada BMKG untuk kalau itu berpotensi tsunami ya kita keluarkan warning. Ya, tentunya sejak tsunami Aceh itu antar lembaga sudah membangun sistem peringatan tsunami ya, yang kita sebut INATIUS. Itu ada lembaga, ada 15 lembaga yang membangun, dan kemudian ada waktu itu ada hanya 3 lembaga operasional ya, yaitu BMKG, BPPT, dan BIG, Badan Informasi Geospasial, yang untuk mensupport data-data TGT ya. Kalau BPPT yang mensupport data-data bumi. Nah, kemudian setelah adanya tsunami Selat Sunda, tentunya ada satu tambahan lembaga lagi, lembaga operasional, yaitu Badan Geologi, khusus untuk memberikan informasi aktivitas gunung, khususnya yang di laut ya. Kalau gunung-gunung api di darat ya, itu memang tusinya di Badan Geologi, dan yang di laut memang tusinya juga di Badan Geologi. Namun kalau erupsi yang di laut itu karena mungkin berdampak tsunami, maka ada koordinasi dengan BMKG. Kalau ada aktivitas di Krakatau misalnya sudah meningkat dari waspada siaga kemudian menjadi awas, dan kami sudah siap-siap untuk sekiranya pada saat erupsi kita akan keluarkan warning, khususnya untuk di Selat Sunda dan sekitarnya. Ya, tentunya kita tanggapi secara bijak ya, masyarakat tidak perlu begitu panik menghadapi berita seperti ini. Sebetulnya kita juga sudah paham, masyarakat sudah paham bahwa di daerah-daerah pesisir selatan Jawa itu juga daerah rawan tsunami. Cuma memang masyarakat belum tahu bahwa ancamannya setinggi di berapa. Dengan ancaman setinggi 20 ini, yang skenario-nya adalah skenario worst case atau skenario gempa terburuk yang terjadi, ini merupakan skenario terbaik untuk upaya mitigasi. Jadi kita siapkan itu adalah untuk skenario terburuk, untuk menyiapkan segala sesuatunya ya, perangkat sarana prasarana, membangun shelternya. Kalau skenario-nya terburuk pada ketinggian 20 meter, mestinya shelter yang dibangun adalah lebih tinggi dari 20 meter. Jangan sampai memberikan informasi malah skenario yang katakanlah magnitudo yang bukan terburuk, misalnya magnitudo 7, sehingga magnitudonya ya tsunami yang terjadi hanya 3 meter.
dan kemudian yang terjadi malah magnitudo 9, bahkan itu akan menjadi korban. Intinya di sini masyarakat tidak perlu panik, secara bijak bahwa ancaman tsunami itu tidak hanya di selatan Jawa, di seluruh wilayah Indonesia, di daerah pertemuan lempeng itu ada ancaman gempa dan tsunami, sehingga saya ingatkan seluruh masyarakat Indonesia juga tetap harus meningkatkan kewaspadaannya.